Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Fitria, NIM 2020122019 dari kelas akuntansi 3A. Di sini saya akan menjelaskan presentasi hasil saya, yaitu tentang komunikasi lisan dari matkul komunikasi bisnis. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan saluran yang paling banyak digunakan dalam bisnis seperti berikut ini. 1. Percakapan tatap muka seperti wawancara, pidato, rapat, presentasi, dan lain-lain. 2. Telepon. 3. Radio, televisi. 4. Teleconference. 5. Video conference. Komunikasi antar manusia. Yang pertama merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia. Yang kedua merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Yang ketiga sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik. Berbicara efektif. Pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Melatih berbicara sering sulit karena 1. Manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik. 2. Kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Jenis-jenis berbicara. 1. Berdasarkan situasi. Berbicara informal, tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan sebagainya. 2. Berbicara formal, perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. Berdasarkan tujuan, berbicara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, menggerakkan. Berdasarkan jumlah penyimak, berbicara antar pribadi atau empat mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar atau massa. Berdasarkan peristiwa khusus, pidato presentasi, penyambutan, pidato perpisahan, berisi kata-kata perpisahan. Berdasarkan metode penyampaian, penyampaian secara mendadak atau impromptu, seperti tanpa rencana, harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena alasan lain. 2. Penyampaian berdasarkan catatan kecil. Penyampaian berdasarkan hafalan, seperti ada naskah tapi sudah dihafalkan sehingga pada saat berbicara tidak membacanya. 4. Penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membaca naskah yang dibawa. Mengembangkan keterampilan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus, perlu latihan terutama 1. Mengkode materi ke dalam kata-kata lisan. 2. Menyampaikan dengan benar dan sesuai. 3. Mengembangkan empati terhadap pendengar. Teknik berbicara efektif. 1. Bahasa, seperti efektif, tata bahasa benar, kosakata. 2. Materi, seperti jelas, sesuai, dikenal, minat, terasosiasikan. 3. Cara atau gaya bicara, seperti pengucapan, penampilan, gerak-gerik. 4. Penampilan berbicara, postur tubuh, pakaian dan perhiasan, gerak-gerik. 5. Hubungan dengan pendengar, seperti mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai, dan sebagainya. Yang terakhir, suasana pembicaraan, seperti membangun keakraban sesuai tujuan, sesuai lingkungan. Keterampilan mendengarkan. Mendengarkan isi adalah memahami dan menguasai pesan pembicara. Yang kedua, mendengarkan dengan kritis adalah memahami dan mengevaluasi arti pesan pembicara pada beberapa tingkat, yaitu logika, argumen, bukti yang kuat, konklusi yang valid, implementasi pesan, motif pembicara. Yang terakhir, mendengarkan dengan empati adalah memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicara, sehingga Anda dapat menghargai sudut pandangnya terlepas apakah Anda mempunyai perspektif yang sama. 4 unsur mendengarkan. 1. Mendengar, yaitu penerimaan rangsangan pendengaran atau aural stimuli.
2. Perhatian, memperhatikan rangsangan tertentu, mengabaikan rangsangan lainnya. 3. Memahami, yaitu pemberian makna pada yang didengar. 4. Mengingat, yaitu menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Jenis-jenis mendengarkan. 1. Mendengarkan yang menyenangkan atau pleasurable listening, ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio dan nonton TV, dan sebagainya. 2. Mendengarkan secara diskriminatif, yaitu fokus mencari informasi-informasi tertentu, misalnya saat kuliah. 3. Mendengarkan secara kritis, sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, kekuatan kelemahannya, misalnya dalam sidang pengadilan. 4. Mendengarkan dengan empati, yaitu mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara, seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Hambatan dan mengefektifkan mendengarkan. Hambatan mendengarkan yaitu 1. Sibuk sendiri dengan diri sendiri, yaitu sibuk hal lain yang tidak berhubungan atau memainkan rambut, menggambar, dan sebagainya. 2. Sibuk dengan urusan eksternal, yaitu memikirkan yang tidak ada di tempat mendengarkan atau melamun. 3. Mempertajam atau sharpening, yang memperhatikan hal-hal tertentu. 4. Asimilasi, yaitu merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. 5. Faktor lawan atau lawan, yaitu mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. 6. Mendengar yang diharapkan, yaitu mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Mengefektifkan mendengarkan, yaitu 1. Mendengarkan partisipatif dan pasif. 2. Mendengarkan secara empati dan objektif. 3. Mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. 4. Mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.